Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, masih dekade pemasaran produk. Ya, di sini kita akan membuat yaitu blog usaha. Nah, ini tambahan dari pembuatan blog yang sudah Ibu bicarakan sebelumnya, ya. Dan di sini kita akan memperhatikan bagaimana supaya tampilan blog kita supaya cantik dilihat orang. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini, yaitu desain blog yang menarik dan keren. Nah, bagaimana cara mendesain blog yang menarik dan keren? Nah, sini akan kita paparkan. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Ya, di sini ya. Jadi, sewaktu kita membuat blog, kita harus menetapkan tujuan dari blog itu apa. Nah, jelas kalau kalian adalah memasarkan produk atau blog usaha, berarti tujuannya adalah berbisnis. Bagaimana tampilan blog kita menarik sehingga orang tertarik untuk membeli produk kita. Nah, ini penjelasannya. Tujuan yang ingin dicapai adalah dasar dalam menentukan desain blog secara keseluruhan. Nah, ini yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua yaitu struktur dari blog. Nah, agar blog itu menarik, kita harus menentukan strukturnya. Bagaimana bentuknya, tata letaknya yang kita gunakan. Nah, ini adalah struktur dasar dari blog ya. Yang di atasnya adalah header-nya, kemudian ini adalah konten blog kita, kemudian di sebelah sini adalah sidebar-nya, kemudian yang terakhir yaitu yang paling bawah adalah footer dari blog. Nah, inilah yang dikatakan dengan struktur blog. Kalau yang Ibu panjang ini adalah struktur blog secara umum. Nah, ini bisa diubah sesuai dengan tata letak yang kita pilih. Nah, kemudian yang ketiga, menampilkan deskripsi singkat. Nah, jadi dari blog tersebut deskripsinya hanya singkat saja, tidak terlalu panjang ya. Nah, pastikan Anda memiliki deskripsi singkat mengenai blog Anda. Nah, harus ada deskripsi singkatnya. Berikutnya yang keempat, navigasi mudah dan sederhana. Nah, Anda harus membuat navigasi yang sederhana, mudah dipahami oleh orang lain. Nah, inilah agar blog kita menarik. Kemudian yang kelima, white space itu penting. Apa itu? Yaitu ruang kosong di desain blog agar blog kita tidak terlihat terlalu ramai. Jadi adanya tempat-tempat yang kosong di blog kita. Jadi supaya tujuannya itu manis dilihat dan tidak terlalu ramai. Kemudian yang keenam, tampilkan profil media sosial. Nah, di dalam blog kita tampilkan profil media sosial kita. Apakah itu Facebook atau Twitter dan segala macamnya, IG, dan kita tampilkan di situ. Agar tampilannya lebih menarik lagi dan terlink ke sosial media yang kita miliki. Berikutnya, apalagi yang harus kita perhatikan dalam membuat blog menarik? Yang ketujuh, penting subheading. Jadi kita membuatkan subheading di dalam blog. Subheading digunakan untuk menjelaskan poin-poin penting dalam suatu artikel kita. Nah, kemudian yang kedelapan, tambahkan gambar. Sudah pasti kalian adalah blog usaha, blog bisnis. Nah, produk-produk kalian harus ditampilkan dengan gambar dan harus ada deskripsi dari gambar produk kalian. Setiap gambar yang kalian munculkan di produk kalian tersebut, kalian harus menjelaskan atau memaparkan deskripsi dari gambar tersebut. Oke? Berikutnya yang kesembilan, beri warna juga untuk link. Beri warna juga untuk link. Jadi kita pemberian warna untuk link-linknya dan seterusnya. Warna berbeda untuk kata atau kalimat yang mengandung link supaya lebih menarik. Itu tujuannya. Berikutnya yang ke-10, maksimal 3 font. Jadi tidak terlalu ramai ya, Dek. Tidak terlalu ramai. Nah, jenis font untuk blog tidak perlu banyak, cukup 3 saja maksimal. Kemudian maksimal 3 warna. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, dari background kita, dari yang kita pilih itu maksimal 3 warna saja, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu ramai. Nah, ruang kosong di desain blog agar blog kita tidak terlalu ramai banget gitu ya, warnanya cuma 3 aja. Kemudian jangan gunakan background gelap. Nah,
background yang di belakang dari blog kita, nah itu gelap tuh, jangan kita menggunakan background tersebut. Haruslah kita memilih warna-warna yang kontras dengan background kita. Itu. Kita lanjutkan. Nah, memahami struktur dari blog. Struktur blog itu kita harus memahaminya. Nah, secara umum struktur blog dijelaskan di sini ya. Yang pertama yaitu terdiri dari header. Sebelumnya tadi udah ada ya, sedikit Ibu singgung. Nah, header mana yang merupakan header? Nah, ini deh yang merupakan header dari blog. Nah, ini bisa di dalamnya kita buat yaitu judul dan deskripsi blog kita. Apa judul blog kita? Tentu blog kamu adalah blog usaha, judulnya tentang produkmu. Kemudian ada deskripsi dari produk kalian tersebut. Kemudian search word-nya, untuk pencariannya di sini ya, ada di dalam header. Ya. Berikutnya navigasi atau menu blog kita. Nah, ini bisa kita buatkan di header, menu-menu apa saja yang ada di bagian atas ini sehingga orang sewaktu main klik nanti akan langsung menuju ke yang diinginkan orang, ini menunya. Berikutnya sosial bookmark. Nah, sosial medianya gitu. Nah, bisa juga kita masukkan di sini. Nah, oke. Nah, inilah kita yang dimasukkan ke dalam header. Jadi bagian atas ini dari blog, ini adalah header dari blog. Nah, ini sangat tergantung sekali dari tema yang kita pilih di blog kita. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang keduanya yaitu sidebar. Nah, sidebarnya yang mana sidebar? Nah, kamu perhatikan inilah yang merupakan sidebar blog. Kalau yang di atas tadi header, kemudian yang di samping kanan adalah sidebar dari blog. Apa saja yang kira-kira yang ada di sidebar? Yang pertama yaitu search word-nya untuk pencarian blognya. Kemudian profil owner-nya. Kemudian profil kita ya, kemudian follower blog. Nah, berapa orang follower dari blog kita? Kemudian arsip dari blog. Kemudian popular post-nya. Kemudian recent post-nya. Nah, inilah yang ada di sidebar blog. Nah, bagaimana yang sidebar blog di bagian ini? Tapi ini sangat tergantung sekali dari tema dan tata letak yang kita pilih. Oke? Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu post atau postingan kita. Nah, yang mana yang merupakan postingan? Kita perhatikan di sini. Nah, ini merupakan postingan. Lingkari ini yang kursor Ibu ini adalah postingan kita. Nah, apa saja yang ada di dalam postingan blog kita? Yang pertama yaitu judul dan deskripsi konten kita. Apa konten kita di sini? Misalnya produk kalian tentang apa? Nah, apakah itu misalnya konten kalian tentang ada promo dari produk? Nah, ini ditulis di sini di sini judulnya ya, di postingan di sini judulnya, kemudian deskripsinya. Nah, kemudian ilustrasi gambar. Nah, di sini bisa kamu masukkan gambar, kemudian kamu ilustrasikan gambar. Bisa juga dalam bentuk video. Jadi video konten kamu masukkan videonya di dalam video produk kamu bisa. Bisa juga kamu masukkan grafik di dalamnya. Nah, inilah jenisnya yaitu postingan atau post. Oke? Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu terakhirnya ya Dek ya, footernya. Nah, footer itu bagian kaki dari blog. Ini ya Dek ya, yang Ibu kursorkan ini adalah bagian kaki dari blog. Apa saja biasanya yang kita temui di bagian footer blog? Yang pertama yaitu widget, yang kedua yaitu kredit detail. Nah, widget ini adalah aplikasi mini yang dapat disematkan dalam aplikasi lain. Misalnya ada hubungan dengan nomor WhatsApp, bisa kita masukkan di sini. Nah, WhatsApp atau Instagram kita masukkan di sini nanti. Jadi ada aplikasi mini, sewaktu diklik orang nanti akan langsung masuk ke WhatsApp kita atau akan langsung masuk ke Instagram kita. Nah, inilah yang dikatakan dengan widget. Kemudian kredit detail ini adalah detail kita. Nah, seperti itu. Misalnya ini adalah blog Sulastri Buana, kemudian Ibu buat nama Ibu di sini. Nah, kredit detail namanya itu. Oke? Nah, itu bagian-bagian daripada blog secara umumnya ya. Kemudian fungsi-fungsi menu di dashboard desain blog. Nah, kita perhatikan
perhatikan di sini ada template. Ya, nanti kita lihat sama-sama template. Menu ini memberikan pilihan template default yang sudah disiapkan oleh Blogger yang bisa kita gunakan untuk customize dengan mudah. Nah, template-templatenya udah disediakan oleh Blogger ya, tinggal kita memilihnya. Kemudian latar belakang. Menu ini digunakan untuk mengubah background atau tema warna utama dari template yang dipilih. Nah, seperti itu. Ada latar belakangnya. Kemudian sesuaikan lebar. Nah, mengatur seberapa besar blok yang akan kita miliki. Kemudian yang keempat itu tata letak. Menu ini digunakan untuk mengatur tata letak isi, apakah menggunakan sidebar atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini ada di tata letak. Kemudian terakhir itu tindak lanjut. Pada menu ini kalian bisa mengubah warna, judul, deskripsi, atau garis yang ada di blog. Nah, kemudian untuk tata letak dan latar belakang ini bisa kita ambil, kita buat sendiri. Apakah itu download untuk tata letak yang berbayar ataupun yang gratis, itu ada di internet. Silahkan kamu berkreasi masing-masing nanti. Begitu. Nah, sekarang kita lihat sedikit blognya Ibu ya, Dek ya. Kita perhatikan. Perhatikan, ini Bu Lastri ada beberapa punya blog tentang, tapi bukan blog usaha ya Dek, karena Bu Lastri adalah guru, maka blog Ibu adalah blog mata pelajaran. Nah, ini adalah blog tentang kas kecil yang Ibu buat. Nih tata letaknya Ibu pilih seperti ini ya, jadi ke bawah seperti itu. Nah, ini headernya begini. Kemudian ini ada terlink ke email dan Facebook Ibu juga ya. Kalau kita lihat di sini di Facebook Ibu sudah memasukkan ini di Facebook ya, terlink ke Facebook. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini postingan Ibu tentang kas di Facebook. Oke. Nah, jadi untuk supaya orang kenal atau media sosial tahu bahwa blog kita ada blog, apalagi untuk blog usaha atau blog bisnis ya, kita masukkan juga ke FB kita, orang membuka blog kita, jadi orang jadi tertarik terhadap blog kita. Oke, apalagi di blog itu ada link WA-nya dan link misalnya map kita, dan bisa dihubungin orang. Jadi produk kita semakin diharapkan semakin laku ya. Ini tadi Dek yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mengenai sidebar. Nah, ini postingan, jenis-jenis postingan Ibu. Kemudian menu-menu lainnya. Jadi kalau bisa kita klik itulah akan langsung. Kemudian data diri Ibu di sini, profil Ibu. Nah, kita masuk ke dalam sidebar. Nah, kalau ini adalah postingan tadi. Postingan Ibu ini ke bawah, jenis tata letaknya Ibu pilih yang ke bawah ya. Ibu masih menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Blogger. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian di bagian footernya seperti ini. Nah, ini. Kemudian juga ada blok kearsipan Ibu. Ini sidebarnya berada di sebelah sini. Ini headernya. Sebentar, ini bagian header ya. Kemudian ini postingan Ibu ada dalam bentuk video seperti ini. Jadi kalau diklik akan langsung muncul videonya. Nah, seperti ini Dek. Nah, ini bisa dibesarkan orang ya. Nah, ada bentuk video seperti itu. Nah, ini macam-macam video yang Ibu upload di dalamnya ya. Lanjut ke bawahnya, kita scroll ke bawah. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada postingan tanggal berapa seperti itu ya. Nah, ini ada tahun 2017 dulu Ibu. Postingan masih Ibu perbarui karena Ibu masih mengajar kearsipan. Ini materi pembelajarannya ada di sini. Nah, ini dalam bentuk PPT ya, yang sudah Ibu PDF itu dimasukkan ke dalam
blog Ibu. Jadi siswa-siswa yang mau belajar bisa lewat blog. Oke, kita lanjutkan Dek. Kita buka blog Bu Lastri dari segi kerjanya Bu Lastri ya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ini adalah tempat kita berkreasi dengan bentuk atau jenis blog kita. Ada statistiknya, ada komentarnya, ada penghasilan, ada halaman, ada tata letak, tema, setelan, daftar baca, dan seterusnya ya. Nah, kita perhatikan di sini. Dan di sini kalau kita membuat blog baru, blog yang jenisnya yang lain, misalnya dari sebelumnya, kita hanya tinggal klik saja seperti ini ya. Ini tambah postingan baru ya Dek ya. Tambah postingan baru kalau membuat blognya kita perhatikan jenis-jenis blog Bu Lastri di sini. Nah, ini kalau buat blog baru di sini, blog baru kita tambahkan di sini ya. Nah, kemudian di halamannya juga seperti itu. Kita nanti misalnya kita buat postingan baru seperti ini ya Dek ya. Kemudian sebentar. Oke, kita perhatikan dulu, kita buat seperti ini. Bentar. Nah, kita perhatikan ini adalah halamannya. Kembali lagi ke tata letak, bisa kita pilih ya tata letaknya, bentuknya bagaimana kita pilih di sini. Silakan berkreasi. Kemudian di temanya juga di sini, tema mana yang akan kita ambil, kita pilih nanti ya yang cocok dengan jenisnya. Dan kita pun bisa mengambil tema-tema lain yang ada di internet ya Dek ya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, bisa di-download sendiri. Kemudian setelannya juga ada ya. Nah, itulah sedikit penjelasan tambahan tentang blog yang sudah Ibu jelaskan dari beberapa kali pertemuan ya. Ini dalam rangka yang PowerPoint kita tadi berjudul yaitu desain blog yang menarik, karena kamu adalah blognya adalah blog usaha atau blog bisnis. Bagaimana kita membuat blog kita supaya menarik, kemudian keren gitu ya Dek ya, dan orang tertarik untuk membeli produk kita. Nah, demikian penjelasan tambahan dari Bu Lastri. Akhirul salam, Bu Lastri mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.